Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian yang sudah tidak sabar menonton lanjutan film Paranormal Activity? Iya tahu, untuk film pertama like-nya sudah lebih dari 10k, malahan sekarang udah 14k. Kalem, karena kemarin kita duluin dulu film yang masih hangat. Dan kali ini Sakahyang akan membahas lanjutan film paranormal yang berjudul Paranormal Activity 2 tahun 2010, dimana film ini akan memperlihatkan penyebab Katie mengalami teror mengerikan hingga kerusupan ekstrim. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan sebuah vlog dari seorang gadis penduduk komplek Ojons Regency bernama Ellie. Dan bisa kita lihat, Ellie sedang ngevlog guna menyambut kedatangan adiknya yang baru lahir bernama Hunter. Lantas, orang tuanya yaitu Christy dan Daniel langsung mengajak Ellie masuk. Sesaat kemudian, Daniel berniat melakukan room tour sekaligus memperlihatkan kamar untuk putranya yang baru lahir ini. That's how we got you. See? Pretty cool. Cheers. What's up, brother from another mother? Saat sedang room tour, Ellie pun tengsin saat si ayah memergoki dirinya yang sedang menghabiskan paket TM 6000 detik dengan si Ayang. Di tengah rasa malu, Ellie meminta si ayah untuk jangan lagi selanang-selonong ke kamar anak gadis. Beberapa saat kemudian, seorang pembantai bernama Martha terlihat memberikan sedikit tutorial untuk menenangkan orok yang perutnya sedang kembung. Namun ngomong-ngomong, setelah dilihat-lihat, ketobrutan Christy seolah mengingatkan kita pada seseorang. Baru saja diomongin, rupanya Katie di film sebelumnya adalah kakaknya Christy. Sesaat kemudian, Katie pun merasa gemes saat pertama kali menggendong ponakannya ini. Lantas Katie berkata jika ia pun jadi pengen cepet-cepet punya orok bareng pasangan kumpul bantengnya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, keluarga Christy terlihat mengadakan pesta kolam renang untuk merayakan ulang tahun putranya. Stay on? What? It does stay on, but I didn't want to get it wet. I will tell you. Look at that. Perfect. Peace. Aw. I'm the evil step. Oh, It's fine, okay? I'm just going to tape over an old one. You get Abby. Nothing seems to be actually missing. It's just everything. 6 bulan kemudian, entah apa yang sebenarnya terjadi, Daniel yang baru pulang healing selama 1 minggu seketika syok parah saat melihat rumahnya sudah berantakan bak diacak-acak ormas. Takut ini ulah maling, mereka pun langsung mengecek setiap kamar dan juga barang-barang berharga. Namun setelah dicek, tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Dan itu berarti kejadian ini bukan disebabkan oleh maling. Broken. I don't know if there's any. Oh, of course, it's still here. Setelah mengecek semua ruangan, mereka pun berasumsi jika kejadian ini hanyalah disebabkan oleh kelompok remaja Bangor yang memanfaatkan rumah kosong untuk berpesta. Hingga di keesokan harinya, Daniel yang tidak mau kecolongan lagi akhirnya mendatangkan teknisi Ojon Scam untuk memasang beberapa CCTV di setiap sudut rumahnya. Corner up there, so you get who's coming in and out of this door. Put a camera that sees in complete dark. Perfect. Yeah, so it goes up there like that. Dan kini setelah kamera terpasang, setiap sudut rumah akan terpantau kamera CCTV. Di malam harinya, atau tepatnya di tanggal 7 Agustus 2006, rupanya film ini berkisah sekitar 1-2 bulan sebelum kejadian yang menimpa Katie dan Mike di film yang pertama. Oh, buddy. Di keesokan harinya, setelah menyuapi putranya, Christy berniat mengajak Hunter ke kamar untuk bobo siang. Lah, Christy pun kaget saat kursi orok ini tiba-tiba terguling. Dirasa cuma nyangkut. Ia pun memutuskan untuk segera ke kamar. 1, 2, 3. Looks pretty good. I think it.
Setelah menidurkan Hunter, Christy yang sedang berendam tiba-tiba merasakan gejolak gabrut yang tak tertahankan. Ia pun meminta Daniel untuk mabar, apalagi besok tidak ada kesempatan lagi karena Katie mau datang berkunjung ke rumah ini. Ah, dirasa ini kesempatan, nyagaskeun weh. Look, perfect, right? Hey. Di keesokan harinya, setelah lama tidak bertemu, Christy terlihat kangen pada kakaknya ini. Dan bisa kita lihat, Katie masih dengan setelan favoritnya yaitu tank top berwarna putih. Hingga sesaat kemudian, Katie pun mengajak Mike yang merupakan pasangan kumpul bantengnya untuk berkunjung ke rumah Daniel. Dan seperti yang sudah kita bahas, film ini berkisah sekitar 1-2 bulan sebelum kejadian naas yang menimpa Mike dan Katie. Di tengah hangatnya kebersamaan, Mike pun kagum karena setiap sudut rumah Daniel sudah terpasangi CCTV. Lantas Daniel berkata jika rumahnya sempat dibobol oleh remaja-remaja gelo untuk menggelar pesta. Telling you that baby's gonna be a rock star when he grows up. Are you watching that? There was no sign of forced entry. Beberapa jam kemudian, Katie berkata jika malam ini dirinya tidak akan menginap, apalagi Mike sedang sibuk melobi rumah bersubsidi di perumahan San Diego. Meskipun kecewa, namun Christy tidak bisa memaksa. Di jam 4:30 sore, Christy yang sedang ngasuh seketika heran saat mendengar suara gedebruk di kamar Hunter. Cukup merinding, tiba-tiba saja mainan Hunter berputar dengan sendirinya. Lantas, Christy yang tidak menemukan apapun bergegas kembali ke bawah. Di malam harinya, keanehan mulai terekam CCTV, di mana Hunter malah terbangun di jam 3 pagi dan seolah sedang bermain dengan seseorang di jendela. Di keesokan harinya, Christy yang sedang membuka foto album terlihat menunjukkan foto kakaknya yang masih kecil pada Ellie. Dan seperti yang kita tahu, foto ini yang ditemukan Katie di loteng rumahnya dengan keadaan hampir terbakar. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini? Pura-pura nggak tahu dulu. Di malam berikutnya, keanehan demi keanehan mulai bermunculan, di mana lagi-lagi sesuatu terjadi di kamar Hunter. Entah karena efek goib atau apa, kaca lemari di kamar Hunter seolah merenggang. Di keesokan harinya, Ellie berkata jika nanti malam ia dan kedua orang tuanya akan pergi jalan-jalan ke Ojon's Cafe. Maka dari itu, Martha diminta untuk menjaga Hunter sampai mereka kembali. Di malam kelima, Martha yang sedang berjaga seketika heran saat mendengar suara gedebruk di ruang TV. Dirasa ada gangguan goib, Martha yang merupakan orang Meksiko langsung mengusir setan di rumah ini dengan menggunakan asap kemenyan por siempre. Saat Daniel dan Christine datang, mereka pun syok saat melihat Hunter sedang dipuput kemenyan. Dan meski Martha berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun Daniel yang tidak percaya begituan langsung membacoti Martha, di mana ia telah membuat putranya beresiko terkena penyakit bengek. Just stop doing it, please. Hingga di keesokan harinya, hanya karena perkara begituan, Daniel pun langsung memecat Martha, padahal Martha sudah mengabdi padanya selama bertahun-tahun. Lantas sebelum pergi, Martha langsung memperingatkan Daniel untuk berhati-hati, karena roh jahat sedang keluyuran di rumah ini.
Di malam ke-8, Christy pun heran saat melihat Hunter menangis di jam 2:30 pagi. Dan saat Christy menggendongnya, ia pun mendengar suara cengengesan dari arah jendela. Tak menyadari keanehan yang terjadi, Christy yang masih positive thinking berusaha untuk kembali menidurkan putranya. Di jam 3:30 pagi, Christy pun heran saat mendengar suara teflon yang terjatuh. Saat teflon kembali terjatuh, Christy yang merinding langsung kabur ke kamar. I might definitely. Let's go. Yeah. Oh Di hari berikutnya, setelah mendengar kejadian yang dialami oleh Christy, Mike dan Katie kembali berkunjung untuk sekedar menghibur. Di saat itu pula, Mike yang tertarik dengan kamera milik Daniel berniat untuk membelinya saja. Di mana saat ini, dirinya dan Katie berencana membuat daily vlog di rumah barunya. Rupanya kamera yang digunakan Mike di film sebelumnya, ia dapat dari Daniel. Di tengah malam, Daniel pun semakin murka saat memergoki Ellie sedang ngebucin di jam 1 malam, sampai-sampai melupakan kompor yang menyala. Akan tetapi Ellie merasa tidak menyalakan kompor, namun Daniel yang kesal langsung mengusir pacar Ellie sebelum di-RT-kan. Di keesokan harinya, Daniel meminta Christy untuk lebih memperhatikan Ellie, di mana semalam ia memergoki Ellie sedang mabar bersama seorang pria. Terlebih ia tidak ingin Ellie meneruskan jejak uaknya yang tidak mau menikah dan malah asyik kumpul banteng. Hingga di siang harinya, Christy yang akan makan malam berdua menitipkan Hunter pada Ellie. Mendengar hal itu, Ellie yang mempunyai rencana meminta ibunya untuk nyantui saja dan jangan buru-buru pulang. Daita si gobloy, di jam 8 malam, Ellie malah mengajak pacarnya yang sempat diusir mumpung rumah sedang sepi. Lantas sambil duduk dan bermesraan, kira-kira apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Singkat waktu, di jam 11 malam, Ellie pun sampai terkulai lemas di sofa hingga kepoloran. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Sontak Ellie pun kaget saat merasakan tubuhnya diraba-raba seseorang. Dirasa serem, ia pun memutuskan tidur di kamar. Dirasa Brad lupa menutup pintu, ia pun bergegas menutupnya. Sungguh aneh, tiba-tiba Ellie terkunci di luar. Takut terjadi sesuatu pada si adik, Ellie berusaha mencari jalan lain. Hingga sesaat kemudian, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi lagi. My God, setelah mengeluarkan Hunter dari kasur, si Jurik seolah mengajak Hunter untuk bermain.
Dan bisa kita lihat, Hunter seolah dituntun menuju basement. Apakah Hunter akan baik-baik saja? Hingga 15 menit kemudian, Christy yang baru pulang seketika kesal saat Ellie malah membiarkan Hunter menangis sendirian. Dirasa Ellie sedang ngador lagi, mereka pun berusaha mencari keberadaan Ellie. Saat Ellie datang, Daniel yang kesal langsung membacotinya. Apalagi Ellie malah keluyuran dan membiarkan Hunter sendirian. Lantas Ellie berusaha menjelaskan semua yang telah terjadi. Akan tetapi Daniel yang tidak percaya malah meminta Ellie untuk berhenti mengaitkan hal ini dengan perjurigan. Daniel pun berkata jika dirinya tidak akan segan mencoret Ellie dari kakak jika suatu saat nanti Ellie sampai Hamidun. Keesokan harinya, Ellie yang penasaran berusaha mencari penjelasan tentang teror yang semalam ia alami. Hingga setelah cukup lama mencari informasi, Ellie pun kaget karena menurut penjelasan, teror yang seperti itu biasanya merupakan perbuatan sesosok iblis yang menagih janji, di mana jika sebuah keluarga menginginkan kekayaan atau keuntungan lainnya, mereka akan membuat perjanjian dengan iblis. Dan biasanya tumbal yang digunakan adalah anak laki-laki dari keturunan si pemuja iblis. Mendengar hal itu, Ellie pun penasaran apakah keluarganya merupakan keturunan pemuja iblis. Di jam 3 pagi, Ellie berkata jika dirinya baru saja mendengar suara gaduh di lantai bawah. Dan meskipun akan mengerikan, tapi kalau nggak kepo, ya nggak horor. Di keesokan harinya, Ellie menceritakan semua kecurigaannya pada si ibu dan juga tentang artikel iblisan yang ia baca. Ellie pun yakin jika semua ini berkaitan dengan sekte pemujaan iblis. Maka dari itu, Ellie menanyakan apakah keluarganya dulu memiliki riwayat iblisan. Meski samar-samar diingatannya, Christy berkata jika saat dirinya dan Waketi masih kecil, ia pernah melihat neneknya melakukan semacam ritual aneh. Di sore harinya, saat Ellie jalan-jalan bersama acu piaraannya, Christy yang sendirian di rumah berniat nyantui sambil ngeteh. My God, sontak Christy pun panik saat gangguan goib di rumahnya semakin menjadi. Meskipun takut setengah mati, Christy yang mendengar teko berbunyi bergegas mematikan kompor. Yo, Chris. Beberapa saat kemudian, Ellie pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun awalnya tidak mau bicara, Christy yang ketakutan memberitahu jika sepertinya iblis ini tidak suka jika asal-usulnya dibicarakan. Di tengah malam, si acu yang selalu menjaga Hunter langsung terbangun setelah merasakan aura aneh dari lantai bawah.
Mendengar suara gaduh, Ellie yang penasaran berniat mengeceknya. Dan betapa syoknya Ellie saat melihat kondisi si Acu tergeletak tak berdaya. Di saat itu pula Daniel yang panik langsung mengajak Ellie untuk membawa si Acu ke dokter hewan. Sementara itu, Christy diminta untuk menjaga Hunter. Hingga 1,5 jam kemudian, Christy pun syok parah saat mendapat telepon dari Daniel di mana si Acu tidak bisa diselamatkan. Di tengah kesedihan, Christy pun bergegas mengecek kondisi putranya. My God, sama seperti kejadian yang akan menimpa Katie, iblis ini terlihat menyeret Christy ke dalam basement. Hingga setelah 1,5 jam terkurung dalam basement, Christy pun keluar dari basement namun dengan tingkahnya yang sudah berbeda. Di keesokan harinya setelah Christy dinyatakan sakit, Ellie pun heran saat mendengar suara aneh dari arah basement. So, just found this in the basement door. Sontak Ellie pun kaget saat menemukan bekas cakaran di pintu yang membentuk tulisan Mias yang berarti milikku. Di tengah rasa syok, Ellie yang akan mengecek keadaan Hunter langsung kaget saat melihat ibunya sedang pelangap-pelongo di kamar Hunter dengan luka bekas cupang ekstrim di pahanya. Loh, kok hilang goblok? Bagaikan pesulap sempoa, tiba-tiba saja Christy muncul dari luar kamar. Di keesokan harinya, Ellie yang merasa janggal berniat mengecek rekaman kemarin malam. Melihat si ayah pulang, Ellie langsung mengajak si ayah untuk menonton kejadian yang menimpa Christy. Dad, we have to go right now. Selang beberapa saat, seketika Daniel panik setelah melihat kengerian yang telah terjadi. Dirasa perkataan Martha benar, Daniel yang tak punya pilihan lain berniat memanggilnya kembali. Singkat waktu, Martha yang baru tiba langsung diajak Daniel untuk melihat keadaan Christy. Tak cuma itu, Daniel pun kaget saat melihat bekas cupang ekstrim di paha istrinya ini. Kemudian Martha berkata jika saat ini Christy sedang dirasuki iblis jahat dan hanya ada satu cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan istrinya, di mana Daniel harus melakukan ritual pemindahan dengan menumbalkan seseorang yang memiliki ikatan darah dengan Christy guna dijadikan inang baru. Sesaat kemudian, Ellie pun terlibat cekcok hebat saat mengetahui ayahnya akan menumbalkan Katie untuk dijadikan inang si iblis. Namun Daniel menegaskan jika hal ini merupakan satu-satunya cara agar dirinya bisa menyelamatkan Christy dan juga Hunter. Setelah mengatakan hal tersebut, Ellie pun diperingatkan untuk merahasiakan hal ini pada siapapun. Beberapa saat kemudian, Daniel yang penasaran berniat mengajak Christy berinteraksi. Where's the baby? Hey, stay right there. Stay there. Di tengah situasi mencekam, Ellie memberitahu jika Christy pergi membawa Hunter ke basement. Mendengar hal itu, Daniel yang khawatir bergegas mencari keberadaan Hunter. Hunter! Jesus! Ah! Fuck! Damn it. Betapa leganya Daniel saat dirinya berhasil menemukan Hunter. Akan tetapi Daniel merasa jika Christy sedang mengintainya. Singkat waktu setelah menenangkan Christy, Daniel yang tidak ingin kengerian ini kembali terjadi, akhirnya nekat menumbalkan Katie untuk menggantikan istrinya.
Sesaat kemudian, Daniel akhirnya menggunakan foto masa kecil Katie sebagai media ritual. Dan seperti yang kita tahu, foto ini akhirnya ditemukan oleh Katie di loteng rumahnya di film yang pertama. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, Katie pun berkunjung ke rumah Christy. Lantas Katie berkata jika sebentar lagi dirinya akan pindahan ke rumah baru Mike yang berhasil ia beli dari ladang trading. Dan meskipun disarankan untuk segera menikah, namun Katie berkata jika kumpul banteng adalah jalan ninjanya. Kemudian, Katie langsung pamit untuk pergi ke rumah barunya. Bye, Auntie. Hello, baby. What happened to like the little handheld? Big and impressive and has a much. I'll kiss you. My name is the camera. Dan seperti yang kita tahu, pada tanggal 8 Oktober 2006, Mike pun tewas dihabisi oleh Katie yang kerusupan. Sekali lagi, saya kasih tahu, bagi kalian yang belum menonton film pertamanya, kalian bisa cek link di pin komentar. Dan kini kisah beralih ke masa sekarang, tepatnya 1 hari setelah Mike meninggoy. For over 50 years, we've kept place to go for incredible prices on the best quality. Oh my god, sungguh tanpa diduga. Rupanya setelah menghabisi Mike, Katie yang kerusupan langsung pergi ke rumah Christy. Di saat itu pula Daniel yang sedang nonton TV tidak menyadari jika dirinya sedang diintai Katie. Daniel? Katie. Oh my god, lagi sungguh naas. Dikira sudah aman dari teror si iblis, Daniel dan Christy harus tewas oleh Katie yang kerusupan. Lantas menurut catatan kepolisian, 3 hari kemudian jasad mereka ditemukan oleh Ellie yang baru pulang study tour dalam keadaan yang sudah membusuk. Sementara itu, Hunter dan Katie masih belum diketahui keberadaannya. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang sangat menegangkan, bukan? Kira-kira ritual apa yang dilakukan oleh nenek Christy dan Katie sampai-sampai keturunannya harus diteror iblis? Nantikan sequel atau lebih tepatnya prequelnya hanya di Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 5,7 dan menurut Sakahayang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Paranormal Activity 2 tahun 2010. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tergantung jika ada video menariknya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.